Janganlah kalian menempuh perjalanan jauh, kecuali menuju 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini menjadi landasan bagi umat Islam untuk mengunjungi 3 masjid tersebut jika memiliki fisik yang kuat, keluangan waktu, dan kecukupan biaya. Terletak di pusat kota Madinah, Arab Saudi, dan didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid Nabawi tidak hanya menjadi salah satu masjid terbesar di dunia, tetapi juga menjadi tempat suci bagi umat Islam setelah Masjidil Haram. Program Bukan Jalan-Jalan Biasa kali ini akan mengajak Anda untuk melihat ada apa di balik kemegahan Masjid Nabawi. Jemaah juga tidak perlu khawatir untuk bersuci, lantaran banyak tersedia toilet dan tempat untuk berwudu di lokasi-lokasi strategis di pelataran masjid. Bagi Anda yang pernah mengunjungi Masjid Nabawi, ada sumber bersejarah yang kerap digunakan Nabi Muhammad SAW dan pintu nomor 22. Tentunya sholat ya, sholat itu diganjar satu sholatan itu 1000 kali rakaat. Tapi adalah hal yang menarik, yang ini mengenai sejarah. Di sini di antara pintu 18 atau pintu 19 antara itu 20-an, di tengah-tengah itu dulu ada sumur namanya Bi'run Haq. Sumber itu punya seorang miliarder muslim pada waktu itu. Siapa beliau? Beliau adalah Abu Talhah Zaid bin Sahal Al-Ansori yang wafat tahun 34 Hijriah. Beliau punya kebun kurma yang sangat besar dan yang sangat ia cintai, paling ia cintai. Kebun kurma itu bernama kebun kurma Bairuha. Nah, ketika ada ayat turun, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung beliau sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam ayat itu dianjurkan, kamu tidak akan mendapatkan kemuliaan kecuali kamu mensedekahkan apa yang paling kamu cintai, harta yang paling kamu cintai. Maka seketika itu juga Abu Talhah datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu menyerahkan kebun yang paling ia cintai. Ya Rasulullah, ini
Inilah salah satu gerbang masuk ke Masjid Nabawi dengan nomor 20 hingga 22 yang dinamai dengan gerbang King Fahd. Kita lihat di dalam. Pintu masuk ke Masjid Nabawi menghadirkan keindahan yang menakjubkan. Di atas pintu masuk terpampang layar dengan beragam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Jemaah akan semakin terpana dengan panel-panel pintu yang megah, yang diperindah dengan perpaduan ukiran kayu dan logam kuningan. Setidaknya ada 42 pintu utama yang telah diberi nama untuk mempermudah jemaah. Masuk ke dalam area masjid, jemaah akan dimanjakan dengan interior yang cantik, ornamen kaligrafi yang indah, dan lampu kristal yang megah, memberikan suasana yang tenang dan nyaman. Jika jemaah berada di momen yang tepat, maka Anda bisa menikmati detik-detik terbuka atau tertutupnya kubah Masjid Nabawi yang sangat fenomenal. Temukan ketenangan yang luar biasa sekali. Mungkin itu juga berkat doa Rasulullah SAW. Allahumma sekarang cuaca di Madinah ya sekitar 12 derajat Celcius, begitu agak dingin ya buat orang kita, tapi itu menjadi kenyamanan tersendiri buat ibadah di Nabawi ini. Selanjutnya saya akan mengajak Anda menuju lantai paling atas atau rooftop di Masjid Nabawi yang masih jarang diketahui jemaah Indonesia. Untuk menuju rooftop Nabawi, jemaah dapat menggunakan tangga manual maupun eskalator yang bisa diakses di beberapa pintu masuk.
Ini adalah lantai paling atas Masjid Nabawi yang bisa menampung ribuan jemaah. Kubah hijau yang berada di belakang saya adalah Raudhah. Raudhah merupakan makam baginda Rasulullah SAW. Raudhah disebut juga taman surga karena menjadi salah satu tempat di mana doa-doa dari para peziarah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain payung raksasa, salah satu ciri Masjid Nabawi adalah kubah hijau dan menaranya yang berdiri megah. Di bawah kubah hijau inilah terdapat Raudhah, area yang memiliki keistimewaan luar biasa di Masjid Nabawi yang dijuluki Taman Surga. Faktanya, Raudhah merupakan tempat peristirahatan terakhir baginda Rasulullah SAW. Di sini juga tempat dimakamkannya sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nabi Muhammad SAW menyebut tempat ini sebagai salah satu lokasi yang mustajab untuk berdoa. Selain menjadi lokasi yang syarat dengan keberkahan, Raudhah juga menjadi tujuan utama bagi para jemaah haji maupun jemaah umroh untuk beribadah. Saat ini jam 2 dini hari waktu Madinah. Kita akan menuju Raudhah, taman surga, tempat makam Rasulullah SAW. Semoga memanjatkan doa. Semoga doa kita dipanjatkan. Semoga kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampunkan. Semoga dilancarkan. Bagi siapa saja yang pernah mengunjungi Raudhah, suasana ini tidak hanya membawa ketenangan fisik, tetapi juga ketenangan spiritual. Maka tak heran, Raudhah menjadi tempat yang sangat dicari oleh jemaah dari seluruh dunia.
Mengunjungi Masjid Nabawi bukan hanya sekadar perjalanan religi biasa, tapi juga merupakan perjalanan yang memberikan makna spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Keindahan itu bukan saja menyangkut bangunan fisik dan berbagai ornamennya, tetapi juga membuat jemaah merasa tenang, damai, dan khusyuk untuk beribadah. Bagi umat Islam, Masjid Nabawi bukan hanya tempat istimewa untuk melaksanakan ibadah. Nabawi juga menjadi simbol keagungan Islam dan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Merasakan keindahan dan keagungan masjid ini adalah pengalaman yang dapat mengubah hidup dan kualitas ibadah seseorang. Itulah sebabnya mengapa berziarah ke Masjid Nabawi selalu berharap ingin kembali lagi.